dia ngamati banget gerak-gerik kita, dan ini berdasarkan informasi kalau yang satu ini adalah bagian psikolognya yang ngelihat kepribadian kita. Pertanyaan. Jadi pertanyaan pertama aku, jadi pada saat kita diminta untuk memperkenalkan diri kita, jadi kita nggak usah jelaskan lagi profil kita seperti yang ada di CV, tapi kita lebih kayak menceritakan diri kita. Di sini tuh kayak kita ngasih gambaran tentang diri kita, kalau kita itu berusaha untuk memberikan kontribusi atau manfaat buat lingkungan sekitar kita. Jadi biar mereka tuh lebih ibaratnya ingat gitu tentang kita. Oh, ini yang suka kayak gini ya, yang aktivitasnya kayak gini ya, seperti itu. Selain itu juga waktu itu aku pakai semacam tools gitu yang bentuknya kayak slide kalender. Ya mungkin kalau kalian pernah nonton videonya Kak Winda Lile seperti ini. Jadi aku kayak buat majalah, bukan majalah sih, seperti slide kalender, kurang lebih kayak gini. Aku desain sendiri, itu isinya di dalam kayak dokumentasi foto kayak gitu, dan alhamdulillahnya aku berhasil menggunakan tools itu gitu. Jadi ada informasi lagi di tahun sebelumnya, mungkin karena aku peserta yang ketiga di awal, jadi interviewer tuh kayak masih fresh gitu dengan kita. Jadi pada saat kita pakai tools itu, dia yang masih menanggapin, masih memperhatikan gitu. Tapi setelah dari aku, ada beberapa juga yang pakai cara yang sama, pakai tools yang sama, dan setelah itu mereka bilang, oh ternyata nggak boleh dipakai lagi gitu. Bahkan ada yang sampai dilarang gitu. Dan kebanyakan peserta yang lain tuh kayak jadi nggak pakai toolsnya gitu loh. Nah, saran aku buat kalian, apakah boleh bawa tools atau enggak? Sebenarnya jawabannya sih boleh, itu bebas, sekreatif kalian. Tapi mungkin cara itu udah nggak bisa dipakai lagi kali ya. Jadi kalau untuk tahun sekarang kalian bisa lebih kreatif, mungkin kalian bisa buat dokumentasi foto atau video lewat tab gitu kan. Atau juga kalian bisa bawa hasil buku-buku kalian, buku karya kalian, jurnal kalian, artikel kalian bisa bawa. Atau juga bisa miniatur kalian, maket kalian, atau robotik kalian, hasil karya kalian lah. Itu bisa kalian tunjukkan ya buat mempresentasikan kalau ini adalah hasil karya aku, tuh juga boleh. Kalau caranya pakai online, kalian juga masih bisa persiapkan toolsnya. Intinya kalian bisa nunjukin aja deh gimana sih tentang diri kalian, karya kalian, dan sebagainya. Nah, pada saat ditanya seperti ini, aku menjelaskan secara detail banget ya, berdasarkan hafalan dan ingatan aku juga, menjelaskan bagaimana penelitian itu dan sebagainya. Jadi mereka hanya ngasih satu pertanyaan, dan pertanyaannya itu seperti ini. Nah, kebetulan waktu itu aku neliti keraton kan, jadi aku nggak bawa sampel keraton itu karena ya aku sampaikan kalau keraton itu semacam ilegal gitu di Indonesia. Jadi kita nggak sembarangan gitu ngedarkan atau ngebawa, apalagi kita masuk ke pesawat kan. Jadi aku sampaikan kalau aku nggak bawa sampel itu karena alasan itu. Tapi sebenarnya saya emang nggak ada kepikiran sih buat bawa sampel itu. Dan ternyata itu ditanya. Ya waktu itu aku juga ditanya sih tentang kenapa pilih Turki buat S2 gitu. Karena kan banyak, di Indonesia juga banyak gitu. Ada juga beasiswa yang paling terkenal ya LPDP gitu kan. Jadi ya aku jawab waktu itu apa adanya gitu. Aku bilang aku pilih S2 ini melalui beasiswa gitu. Gimana caranya aku bisa S2 itu lewat beasiswa, dan kebetulan aku dapat informasi beasiswa YTB ini. Jadi ini adalah ikhtiar pertama saya untuk dapatkan beasiswa di S2 gitu. Karena saya punya prinsip atau komitmen, selama saya sekolah, saya berusaha untuk dapatkan beasiswa, nggak nyusahkan orang tua ataupun suami saya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kayak kita ngasih gambaran kalau kita tuh benar-benar serius gitu berkaitan dengan YTB ini. Nah, pada saat ditanya seperti ini, aku jawabnya baru YTB gitu. Jadi kayak hanya YTB yang aku daftar gitu. Soalnya kalau kita jawab beasiswa ini, nanti bakal ada pertanyaan baru. Kamu pilih mana? YTB atau beasiswa ini? Gitu. Dan pasti kalian kalau dalam kondisi seperti itu mau nggak mau harus bilang YTB dong ya, karena kalian kan lagi ikut interview YTB. Kalau kalian jawab beasiswa lain, otomatis kalian bakal di backlist dan kalian nggak bakal dapat beasiswa ini. Seperti itu. Ya waktu itu aku bilang belum, dan kalau seandainya nggak lolos beasiswa YTB, saya akan mencari beasiswa yang lain.
untuk S2. Dan kalau saya masih belum diterima di tahun ini, di tahun depan saya akan coba lagi beasiswa YTB. Jadi kayak seolah-olah kita ini memang berusaha berikhtiar untuk mendapatkan beasiswa, tapi step by step kayak gitu. Jadi inti pertanyaan ini kalian bakal ditanya mengenai keseriusan kalian sih dengan YTB dan kesiapan kalian untuk menerima YTB ini, beasiswa ini. Ada beberapa kasus, ada yang dia berkompeten, kemudian dia memang lolos beasiswa ini, ternyata dia keterima di beasiswa lain. Dan akhirnya dia memutuskan untuk nggak ngambil beasiswa YTB ini dan ngambil beasiswa lain. Itu sebenarnya ya, kasihan di kawan-kawan yang sebenarnya berusaha berjuang untuk biar bisa dapatkan beasiswa ini, tapi belum dikasih kesempatan. Ya mungkin dari segi kuota mungkin nggak cukup gitu, tapi ternyata yang sudah lolos malah mengundurkan diri. Jadi kayak membuang kesempatan bagi mereka yang seharusnya bisa masuk atau bisa mendapatkan beasiswa ini gitu. Jadi saran aku sih buat kalian, kalau memang kalian daftar ya beasiswa ini, usahakan sih serius gitu, jangan jadikan cadangan. Walaupun itu sebenarnya pilihan masing-masing sih, nggak ada larangan. Kalian mau pilih beasiswa ini, ya itu pilihan kalian juga. Tapi kasihan aja sih buat mereka yang berusaha banget buat dapetin beasiswa ini, tapi karena kesempatan itu tertutup dan ternyata disia-siakan. Itu sih pendapat aku sih. Nah, jadi saat aku dapatkan pertanyaan ini, aku jelaskan tentang rencana aku 5 tahun ke depan. Karena aku beasiswa untuk S2, jadi akan ada cerita nih tentang proses perjalanan atau impian aku 3 tahun atau 2 tahun setelah aku lulus S2. Jadi dari sini kita ngasih gambaran kalau nanti setelah saya diterima beasiswa ini, saya akan berusaha untuk menyelesaikan target S2 saya di tahun sekian. Kemudian nanti setelah itu saya akan menjadi apa. Nah, nanti pada saat itu kalian berikan gambaran kontribusi setelah kalian menyelesaikan kuliah kalian nih. Jangan yang muluk-muluk, misalnya saya akan menjadikan Indonesia ini berjaya bla 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 bla, nggak perlu. Cukup sesuatu yang realistis, yang real, walaupun terdengarnya kecil tapi itu lebih berarti gitu. Atau ibaratnya kayak gini, itu bisa kalian lakuin gitu. Misalkan kalian lolos, terus kalian jadi dosen, ilmu kalian bisa kalian terapkan untuk kalian sampaikan kepada teman-teman kalian atau mahasiswa kalian, atau penelitian kalian bisa dimanfaatkan untuk penelitian pengembangan di Indonesia dan sebagainya. Jadi cari sesuatu atau something yang realistis aja, nggak mengada-ngada kayak gitu. Nah, jadi setelah beberapa pertanyaan sebelumnya, itu aku dapatkan pertanyaan kayak gini nih. Nah, jadi itu kayak lebih banyak ngebahas tentang keluarga gitu. Jadi gimana dengan kamu yang sudah menikah, terus kamu yang udah punya suami, gimana dengan suamimu, pekerjaan suamimu gimana, suamimu ikut atau enggak, kamu pernah punya anak atau enggak. Jadi kayak lebih ngulik-ngulik masalah keluarga dan rencana aku dengan keluarga aku ke depannya itu gimana gitu. Itu karena posisi aku yang sudah berkeluarga, mungkin yang sudah berkeluarga bakal ditanya seperti itu juga kayak gitu. Dan yang terakhir yaitu pertanyaan seperti ini. Nah, jadi setelah pertanyaan terakhir ini, sebenarnya kalian bisa explore gitu kan, kalian boleh bertanya dengan interviewernya. Misalnya dari interviewernya nanya juga gitu, kalau seandainya kami pilihkan kampus yang tidak sesuai dengan pilihan kamu, apakah kamu setuju atau enggak? Biasa mereka bakal nanya itu buat kalian, terus kalian bakal bilang iya, terus kalian bakal tanda tangan gitu. Kalau aku sih kebetulan nggak ada sih ditanya kayak gitu, tapi ada beberapa audit yang lain juga kayak gitu, dan mereka kayak ada tanda tangan di akhir gitu buat kontrak. Kalau aku pribadi sih nggak ditanya, malah justru ditanya mau nanya apa lagi ke kami. Waktu itu aku nanya, boleh nggak nanya apakah ada tanggungan nih buat keluarga. Terus mereka kayak ketawa gitu, terus dibilang no, beasiswa ini hanya untuk kamu, suami kamu nanggung sendiri, sambil mereka ketawa-ketawa gitu. Jadi sebenarnya aku pribadi juga udah tahu sih jawabannya, cuma kayak mau basa-basi aja, memanfaatkan kesempatan itu aja untuk bertanya seperti itu. Nah, setelah selesai kalian wawancara, jangan lupa untuk kalian bilang terima kasih kepada mereka, terus harapan mereka semoga mereka selalu senantiasa sehat seperti itu. Buat mereka merasa nyaman aja didoain gitu. Setelah itu kalian ucapkan salam sebelum kalian meninggalkan ruangan. Saran aku yang terakhir yaitu kuasai LOI kalian dan juga rencana penelitian kalian atau proposal kalian. Jadi kalau yang buat S1 biasanya bakal lebih banyak ditanya
ditanya tentang LOI kalian. Dan kalau untuk yang S2 dan S3 itu bakal lebih ditanya berkaitan dengan rencana penelitian kalian ke depan tuh seperti apa. Terus sedikit mengulik tentang LOI kalian gitu. Jadi apalagi yang buat S3 nih, pasti bakal banyak banget ditanya berkaitan dengan rencana disertasi kalian. Dan informasi tambahan juga buat kalian untuk menambahkan pengetahuan umum kalian berkaitan dengan YTB. Apa itu YTB? Terus bagaimana negara Turki, budaya Turki itu seperti apa? Itu perlu banget kalian kuasai juga. Dan juga kampus pilihan kalian, kampus kalian gimana, jurusan kalian gimana. Oh iya, ada sedikit informasi. Jadi di tahun sebelumnya itu ada ditanya tentang negara Turki. Apa yang kamu ketahui tentang negara Turki? Gitu. Kemudian peserta itu jawab negara Turki itu adalah negara Islam gitu. Nah, usahakan jangan dijawab seperti ini gitu. Karena otomatis mereka bakal jawab Turki itu bukan negara Islam. Turki itu negara sekuler gitu. Jadi usahakan kalian jangan sampai salah informasi gitu. Yaps, jadi seperti itu informasi yang bisa aku berikan. Ini hanya sekedar sharing buat kalian. Ya, mungkin bisa jadikan sedikit gambaran atau persiapan juga buat kalian menghadapi interview nanti. Aku doakan semoga teman-teman selalu dimudahkan, dilancarkan untuk proses seleksinya, dan juga bisa lolos beasiswa YTB-nya ini. Amin ya rabbal alamin. Intinya tetap harus selalu ikhtiar dan juga jangan lupa berdoa sama Allah, perbanyakin ibadah, sholat tahajud, sholat duhanya, dan buat yang agama lain pun juga seperti itu, perbanyak minta sama Tuhan. Kenapa? Karena sesungguhnya manusia itu tidak mampu, yang memampukan kita hanya pertolongan Allah. Jadi mintalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin hanya itu. Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang bersedia menonton dan menghabiskan waktu kalian untuk menonton video ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dadah, selamat dan sukses buat kalian untuk beasiswa YTB ini. Semoga kalian lolos. Dadah.